Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel literasi. Kali ini kita akan membahas tentang rukun haji dan definisinya. Pengertian haji. Haji adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam, yakni pada rukun yang kelima yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan yang mampu dan telah memenuhi syarat. Jadi mampu di sini adalah mampu secara fisik, secara rohani juga secara biaya dan keamanan juga. Dan ketentuan orang yang melakukan ibadah haji wajib yang memiliki ketentuannya yaitu ketentuan haji. Selain pengertian haji di atas, juga ada syarat haji, rukun haji, wajib haji, larangan haji, dan tata cara haji, serta sunnah-sunnah haji. Menunaikan ibadah haji diwajibkan atas setiap muslim yang mampu mengerjakannya dan seumur hidup sekali. Dan bagi mereka yang mengerjakan haji lebih dari satu, hukumnya sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97, yaitu, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Selanjutnya ada syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji yang dimaksud mampu sebagai salah satu syarat haji adalah sebagai berikut. Pertama adalah beribadah sehat. Orang sakit atau yang lemah fisiknya dapat mewakilkan kepada orang lain jika ia mampu membiayainya. Yang kedua, ada kendaraan yang dapat mengantar pulang dan pergi ke Mekah bagi orang yang di luar Mekah. Yang ketiga, aman dalam perjalanan, artinya jiwa dan hartanya juga terjamin keselamatannya. Yang keempat, memiliki bekalnya cukup, artinya hartanya yang dimilikinya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mengerjakan haji, termasuk juga cukup untuk menjamin kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya. Dan bagi perempuan harus dengan suaminya atau disertai mahram atau dengan perempuan lain yang ada mahramnya. Dan syarat-syarat haji yang harus dipenuhi adalah beragama Islam, berakal sehat, balik atau dewasa, merdeka atau bukan budak, dan memiliki kuasa atau mampu untuk melakukannya. Dalil diwajibkannya ibadah haji yaitu Quran surat Al-Imran ayat 97. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Surat Al-Imran ayat 97. Selanjutnya ada rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan yang wajib dikerjakan dan tidak dapat dengan hubungan baik. Meninggalkan salah satu rukun haji akan gugur atau tidak sah ibadah haji tersebut. Rukun haji ada 6, yaitu ada ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf dan sa'i, menggunting mencukur rambut atau tahallul, dan yang terakhir ada tertib. Pertama ada ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram berwarna putih bersih dan tidak berjahit sama sekali. Pakaian tidak berjahit hanya berlaku bagi laki-laki. Dan ada wukuf di padang Arafah. Wukuf adalah hadir di padang Arafah pada waktu zuhur, dimulai sejak tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah atau pada bulan haji. Kemudian ada tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf atau berputar balik arah jam. Orang yang bertawaf harus menutup aurat serta suci dari hadas dan najis. Yang keempat ada sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Ketentuan sa'i harus dimulai dari bukit Safa dan diakhiri di bukit Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan dikerjakan setelah tawaf. Kemudian ketentuan tahallul atau menggunting mencukur rambut, yaitu waktu mencukur rambut adalah setelah melempar jamrah Aqabah pada hari nahar.
Apabila mempunyai kurban, cukup dilakukan setelah menyembelih hewan kurban. Mencukur rambut minimal atau sekurang-kurangnya adalah 3 helai rambut. Yang terakhir adalah tertib. Tertib berarti menertibkan rukun-rukun haji tersebut. Artinya harus berurutan dimulai dari niat atau ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan menggunting rambut. Haji sendiri dibagi menjadi 3, yaitu haji qiron, haji tamattu, dan haji ifrad. Untuk perbedaan dari haji qiron, tamattu, dan ifrad sendiri, yaitu haji qiron itu adalah haji yang dilakukan dengan menyatukan niat haji dan umroh secara bersamaan. Sedangkan haji tamattu yaitu dilakukan dengan mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu baru kemudian haji. Yang terakhir ada haji ifrad, yaitu ibadah haji yang terlebih dahulu baru kemudian umroh. Jadi di sini ada perbedaan ya. Kemudian di dalam haji tersebut juga ada wajib haji. Wajib haji adalah perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji, namun tidak membatalkan haji tersebut. Hanya saja wajib membayar dam atau denda dengan cara menyembelih binatang. Wajib itu telah diganti dengan menyembelih binatang, maka ibadah hajinya itu dianggap sah. Adapun wajib haji itu misalnya adalah ihram atau niat berhaji dari miqat tempat yang ditentukan, mabit di Musdalifah, melontar 3 jumroh, mabit di Mina, tawaf wada bagi mereka yang akan meninggalkan Makkah, dan menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Kemudian ada sunnah haji, ada banyak sekali sunnah-sunnah haji yang dapat dilakukan ketika sedang melaksanakan ibadah haji, seperti sholat sunnah di Hijr Ismail ya. Sholat sunnah ini dapat dilaksanakan kapan saja ya, bahkan ada dikisahkan ada seorang petugas kebersihan yang ada 10 petugas kebersihan itu akan mendapatkan penghargaan dengan diberikan hadiah berapa rial, itu banyak sekali. Namun ada salah satu yang mendapat penghargaan malah beliau ingin sholat di Hijr Ismail di sebelah Ka'bah karena betapa mahalnya dan sangat langkanya kesempatan itu. Jadi beliau mengelerakan berapa juta rial, berapa juta Indonesia. Dan diantara sunnah dalam ibadah haji adalah membaca talbiyah. Talbiyah adalah seperti bacaan labbaik Allahumma labbaik syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada juga larangan haji. Larangan haji bagi laki-laki seperti memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala, dan memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Bagi perempuan misalnya dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Dan bagi laki-laki dan perempuan atau keduanya, yaitu misalnya memakai wangi-wangian, memotong rambut atau kuku dan lain sebagainya, ataupun melakukan akad nikah ketika sedang berhaji.